Sebenarnya itu sah saja menurut gue. Tapi yang dilakukan Glazers adalah selain dia tidak ada mengeluarkan duit pribadinya, klub ini lagi rugi aja dia ngambil dividen. Nah itu yang bikin orang marah kan jadinya sebenarnya. Iya. Ya, makanya disebutnya lintah kan. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas, tipu luit akhir semua dibahas. Tsunami salah tribun berkobar, Alkisah ini cara gaya yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Oke, kita Peluit akhir ini udah pernah kedatangan pelatih, pernah kedatangan pemain, ada yang belum jadi pemain sama udah jadi pemain tapi sinarnya nggak redup-redup. Kali ini gue mendatangkan ini orang yang disegani ya. Ada di samping gue udah ada guru BP, ada Bang Fuad, Muhammad Fuad. Ini abang-abangan bro, real. Abang-abangan dulu kalau ada apa-apa berantem dia duluan yang maju malah. Guenya malah mundur, dia yang maju beliau. Bang Fuad, terima kasih udah datang Bang Fuad. Terima kasih Apip. Ini udah udah sukses pasti banget Apip sekarang, luar biasa. Sukses banget. Amin. Dunia sih sukses, akhirat belum kayaknya. Nah, itu pasti ada wejangan-wejangan yang bikin kena gitu. Langsung ada, oh iya gue lupa akhirat. Ini boleh taruh bendera One Piece nggak di atasnya? Oh iya, sebagai ini. Boleh taruh bendera One Piece nggak nih di atas ini? Didenda. Hah? Ya udah. Nah, ini Gue disuruh, nggak apa-apa, jauh. Maksudnya Ya jauh gue disuruh. Oh, iya. Ada mau ganti bendera One Piece aja nih di sini boleh. gitu. Itu disangka apa sih? Pemberontakan bang kalau bendera One Piece disangka pemberontakan. Ini podcast politik apa bola? Jadi gawat juga nih. Pancing dikit jadi nih, gawat nih orang Batak. Gitu. Barang bagus lah kan main. Jadi tuh barang. Masuk tuh barang. Masuk barang tuh. Gitu kalau bilang masuk barang tuh. Gitu. Oh, di belakang tuhnya. Iya Masuk tuh ya di barang belakang. tuh. Masuk barang tuh. Bang Fung ngeliat gue stand up, ngeliat gue main bola. Lihat lo pacaran, udah berapa pacarnya, gue udah tahu banget lah, udahlah Apip lah. Itulah ya. Keren. Udah ada Bang Fuad di sini, udah pasti kita bahas Manchester United, PSMS Medan dan Timnas nih ya yang lagi berjibaku di round 4 dan usia kelompoknya juga lagi mau ke SEA Games dan Piala Asia ya. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat datang kembali di Peluit Akhir yang bakalan ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Ya, terima kasih. Berarti sampai si Israel Niup Sangkakala. Benar. Israel Niup Sangkakala dong. Iya. Israel Niup Sangkakala ya. Selagi masih ada bola, selagi belum kiamat, kita masih ada episode. Masih ada episode. Berarti duit ada terus berarti ya. Ih ngeri. Jangan di sini bacain deh. Sorry. Wah, Bang, gini Bang, kalau ini abang-abangan kita semua di sini, kalau fans MU lagi nongkrong ibaratnya di sini Bang, yang paling seru dibahas tuh apa Bang? Bahas Manchester United yang paling seru nih, kalau ada fans MU nih kita lagi nongkrong di sini. Sekarang lagi paling seru apa Bang? Bahas kalau sekarang ya. Mulai sotoy nih, beli si anu ya typical fans lah ya. Itu sih. Yang terakhir tuh ya bukan bahas sejarah sih sebenarnya, cuma maksudnya kan mengingat sesuatu yang indah itu kan bagus ya Pip ya. Betul. Menyenangkan kan. Iyalah. Gitu loh. Nostalgia. Jadi menurut gue sih nggak ada salahnya kalau dia bilang oh ya dulu tahun segini kami ya nggak apa-apa gitu. It's okay aja gitu. Nah, tapi dengan kayak ada yang bilang bahas sejarah, bernostalgia sama kenangan masa lalu, ada yang bilang lu mah bahas-bahas sejarah doang fans MU mah. Ada yang bilang juga kayak toksik. Nah, itu tanggapannya gimana Bang? Sebenarnya kalau toksik itu kan tidak cuma fans MU ya. Okay. Banyak itu fans. Ya kayak ada contoh gue tadi akhirnya gue nggak tahan gue maki juga tuh akun satu ya. Gue tuh udah lama banget gak marah sebenarnya di Twitter. Gue lagi jarang ngeliat gitu Bang Fu marah nih. Karena gue pikir ya udahlah ngapain juga ya, gue udah semakin tua terus ngabisin energi ke situ kan nggak penting kan. Cuma akhirnya tadi satu akun gue maki karena kalau lu lihat timelinenya dia itu bahkan ada tweet gue yang mungkin dan 6 bulan lalu ditimpalin lagi sama dia. Ya, fans Chelsea. Oh, di fans Chelsea. Iya, sementara kalau orang yang kenal gue di Twitter lama, justru gue lebih banyak berteman baik dengan anak-anak CSC dulu. Dari medio 2010 tuh
let's say ketua hariannya, ketua Korwil mana tuh teman-teman baik gua gitu. Jadi justru lebih banyak lu teman-teman gua tuh anak-anak CSI, bukan anak bukan anak MU, bukan anak Liverpool gitu. Jadi aneh banget ada satu fans Chelsea yang ya sampai segitu capernya gitu. Arsenal juga ada gitu yang begitu gitu. Jadi kalau dibilang fans MU toxic, mungkin karena secara angka lebih banyak kan. Oh, ya lebih mayoritas. Secara jumlah kan lebih banyak. Orang akan jadi kalau 20 dari 100 maka itu kan terlihat banyak dibandingin 2 dari 10. Iya dong? Atau 3 dari 20. Kan yang lebih banyak terlihat ya 20. Padahal 20 itu banding 100 mah seperlima berapa tuh? Seperlima gitu loh. 1 banding 5 kan gitu. Itu sih kalau gue bilang. Jadi bukan banyak yang toksik karena setiap fans klub bola itu ada aja memang yang otaknya kurang gua ons. Jadi nggak lengkap. Ya gitu maksud gua. Ada aja lah. Gitu. Tapi kadang gitu Bang, kayak kita nih, misalnya abang main pasti sama ada dengkot-dengkotnya juga sama CISD gitu. Gue juga sama fans Real Madrid juga main temenan bola kan sama yang atasnya. Iya. Cuma nih yang bawa-bawa yang tolol-tolol nih kan gitu. Bener kan? Karena satu lagi menurut gua itu mereka kayak ya pengen nyari pelampiasan dari hidupnya mungkin yang getir, Pip. Oh, ada pelampiasan, ada ke situ ya. Iya, jadi ya terkadang orang itu apa ya, marah atau menyerang sesuatu karena kurang happy aja kayaknya hidupnya gitu. Kayak kita nyerang pemerintah, emang kita nggak happy aja sama pemerintah gitu. Iya kan, maksud gua. Iya, lu happy sama pemerintah kan enggak gitu. Itu kan bentuk kritiknya karena cinta. Iya, nah itu kalau ini enggak, air. nah ini enggak gitu loh. Oh, iya gitu. iya. Jadi, udah ada kayak penelitiannya kenapa fans kayak brutal gitu nyerang satu fans lagi gitu, ada gitu? Penelitian sih nggak ada, cuma kalau menurut gua karena balik lagi tuh ya, mungkin mereka tidak mempunyai sesuatu di real life yang bisa mereka banggakan. Ya lu, ya contohnya gini deh, Panji Pragi fans MU, pernah nggak lu lihat dia nyerang orang? Oh iya. Panji Suryono gitu, pernah nggak lu lihat dia nyerang orang? Oh iya. Gitu maksud gua. Iya kan? Maksud gua orang-orang yang sudah meraih kesuksesan di kehidupan nyatanya pasti tidak akan mau meributkan hal remeh-temeh gitu yang jauh dari dia gitu. Iya, Bang Panji emang nggak pernah tuh nyerang fans klub lain. Nggak, dia yang diserang, ya rezim makanya gitu. Maksud gua, iya kan? Ya maksud gua, ya lu cek aja tuh lihat Ibnu Jamil gitu. Pernah nggak nyerang fans yang klub sekiranya lain? kehidupan udah makmur tuh. Iya, untuk apa gitu loh. Atau Valen deh. Pernah nggak nyerang gitu loh, kan enggak kan? Ya kalau misalnya let's say kayak misalnya Panji nge-troll, Panji Suryono nge-troll, Valen nge-troll, ya troll itu kan emang part of football kan, bagian dari sepak bola itu sendiri gitu. Lu ngecengin, tapi kan nggak pernah tuh mereka marah sama orang yang cuma karena dibilang misalnya MU Liverpool itu kan mohon maaf nih ya, tapi kan nggak akan marah tuh mereka gitu loh, karena bagi mereka kesuksesan mereka tuh bukan dari situ kan kasarnya gitu. Apalagi sampai nyerang ke personal, nah gitu, keluarga. Sebenarnya yang kita marah kan itu kan, Pip. Iya, Lu marah karena itu. Iya, udah nggak nyambung. Kalau cuma kasarnya kita dikatain United bodoh, apalah lu bisa ngomong sekasar apapun terkait United, lu bisa ngomong sekasar apapun terkait Barcelona, itu kita nggak peduli gitu loh. Tapi pada saat lu tiba-tiba di DM, dimaki, dianjing-anjingin, dikatain apa segala macam, di situ kan kita marahnya. Lu kan marahnya di situ gitu loh. Yang kayak dulu lu pernah sampai diserang sama fans club MU nih kita bilang gitu ya. Ya lu ngatain MU-nya gitu. Sampai segitunya gitu maksud gue. Dan kalau lu pasti tahu lah gimana gue dulu kadang-kadang sampai ketemu orang yang ya bener emang tidak ada yang dia banggakan dari hidupnya gitu. Karena gue ketemu gitu jadinya sama orangnya gitu ya kan. Orang dulu foto tukang cari ya gimana, gue dimaki-maki gitu loh. Emosi tinggi ya kadang-kadang gue cari gitu, ketemu ya gue lihat sendiri gitu. Dapat aja lu tahu kan. Maksud gue lah emang lu pakai jersey KW gitu. Maksud gue benar itu gue ketemu, maksud gue lu pakai jersey aja KW men, terus lu ngebelain klub lu ini udah kayak ngebelain agama, itu kan udah nggak masuk di akal sama gua. Tapi kalau lu punya sesuatu yang lebih di kehidupan yang bisa lu banggakan, mau klub lu dihina kayak apa menurut gua santai aja. Kecuali mungkin Persijanya dihina nih, lu fans Persija. Itu kedaerahan tuh. Gua PSMS misalnya gitu, atau misalnya siapa yang Persib gitu kan, atau yang Surabaya. Karena kan kita relate sama itu. Kita tuh besar
di lingkungan situ gitu loh. Ini kita jauh dari stadion itu men gitu loh. Maksud gua itu yang nggak masuk di akal gitu. Berarti maksudnya biar sehat tuh ngefans sama sama sepak bola sama ngefans sama klub bola tuh kayak gimana bang? Yang sehat Sewajarnya menurut gua. Iya. Lu boleh mungkin ngeklaim diri lu fans garis keras gitu misalnya karena mungkin lu punya rezeki lebih, lu bisa setahun 2, 3, 4, 5, 6 kali ke stadionnya, itu kan perlu biaya yang nggak sedikit gitu ya. Terus lu mengoleksi segala macam jersey, boleh aja, sah-sah aja gitu. Tapi balik lagi, sewajar ya menurut gua. Nggak usah lu belain tim ini sampai seolah-olah itu hidup mati lu gitu loh. It's not worth it banyak gitu loh. tuh gitu tuh. Iya Gue pernah kan? sampai di DM mau disantet. Nah Bang, itu kan gue Iya. tau, itu kan yang lagi lu masih sering-sering ngecengin orang, Bener. apa nge-troll orang gitu. Maksud gue apa sih lu sampai mau nyantet orang yang dihina MU lo ini gitu loh. Bener kan? Nggak masuk akal di situ sama gue, kecuali yang dihina sama bapaknya gitu ya, dia berhak marah kan gitu. Ini klub bola gitu. Ada temen gue tuh Nino, kiper gitu ya. Wah dia punya jersey kiper MU tuh banyak, mungkin ada ratusan kali gitu ya. Nggak pernah juga tuh gue ngeliat dia ngeledekin orang gitu, nggak ada gitu. Maksud gua ya emang udah punya pencapaian kan, Pip, gitu loh. Itu gue masih inget banget, gue mau disantet terus gue tanya, Iya. lu maksudnya mau nyantet gue gimana? Iya ntar lu pas lagi live TikTok gue give paku. Paku. Terus nggak apa ya, dapat duit aja justru deh. Lah itu di Padang mah gule paku, gule pakis, enak jadi ketupat sayur Padang gitu loh. Kan gule paku kita bilangnya kalau nggak gule pakis, gitu. Tapi ini ada pengaruhnya juga gak bang? Sama mungkin tontonan mereka, ada pandit-pandit yang entah bangun narasi Itu ada. gitu, terus Itu jadi menurut gua ada. benturan kayak Ya gitu. itu menurut gua ada. Ada mungkin beberapa yang seolah-olah quote and quote, mohon maaf sebelumnya, ngomporin atau dan mereka itu kan ya kayak tadi gue bilang kan, mungkin tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan di kehidupannya. Terus once dia ngeliat ada satu sosok yang bisa dibilang mewakili klub yang dia dukung, then they will look up. Mereka akan ngeliat ini orang gitu kan. Nah, terkadang kita nggak sadar bahwa pada saat kita dijadikan let's say panutan atau dilihat orang lah ya. Sebenarnya kan lu punya tanggung jawab moral. Makanya kan lu pernah gue tegur dulu kan. betul, Jujur betul. kan. Gue Banyak bilang, yang negur lu mau gimana sih Pip gitu. Lu mau kayak gitu. Gue bilang gitu kan. Karena dengan lu begitu, orang-orang yang tadinya punya pandangan positif terus jadi keikut. Oh Apip aja bikin kayak gitu. Ah boleh nih gue nge-troll sampai begini gitu. Benar kan gitu loh. Maksud gue nah. Itulah sebenarnya tanggung jawab orang-orang yang menurut gue punya suara Pip. Gitu loh. Gimana lu mendidik orang-orang yang mengidolakan lu gitu loh. Walaupun kalau kayak kata Panji kan, Panji gak suka punya fans kan. Karena tanggung jawabnya besar kan gitu loh. John Lennon mati dibunuh fansnya sendiri gitu loh. Iya. Karena terkadang namanya fans itu bisa membabi buta. Dan gue punya kejadian, ada dulu orang yang berapa kali nge-DM gue di Instagram, tidak kebaca sama gua karena kan Instagram itu kan ada filter kalau misalnya ini karena masuk ke request masuk atau masuk ke trash gitu atau hidden apa segala macam, sampai akhirnya dia itu maki-maki gua di Twitter. Oh. Iya. Iya, attention seeker gitu loh. Attention seeker cuma pengen dinotis aja. Dan gua tahu itu setelah lama pada saat ini karena itu parah, ada hampir 3 bulan gua dimaki-maki, diancam apa segala macam bla bla bla. Sampai akhirnya coba deh dicari pelan-pelan ketemu. Akhirnya dia pernah berapa kali gitu loh nge-DM enggak kebaca gitu loh. Nah, orang-orang yang kayak gitu kan butuh di notice aja. So pada saat dia ngerasa dia punya idola, terus idolanya ya mungkin bagi idolanya nge-trollnya dalam batas yang wajar misalnya. Terus dia ngerasa itu pembenaran. Oh gue bisa bikin gini. Cuma kadang-kadang kan suka offside jadinya Pip. Iya. Gitu loh. Itu sih menurut gue. Tapi benar tuh, gue dulu kan karena gue circle-nya beda tuh. Pertama stand up komedian dan bola tuh ternyata arusnya beda. Kalau gue stand up komedian tuh gue bisa ngerosting bebas lah gitu kan, penuh siapapun, data. betul. Pas gue ke bola emang gue ngerasa banget bang masih gondrong. Iya. Pas gue lihat lagi kan lu sering bilangin tuh bang, Pip lu mau di sini aja gitu kan. Bilang. Pas gue lihat emang nyebelin muka gue ternyata. benar. Balik lagi guys ke MU guys. Ini Manchester United. Bang, lu kan berarti dari tahun 90-an ngefans Manchester United. Gua fans United tuh 91. Mau ke 80 malah. Berarti kan ngerasain kayak 92 kedikdayaan Manchester United sampai sekarang Manchester United terpuruk di situ. Itu ada ini gak ngaruh ke psikologi gak sih, Bang? Enggak, gue udah tua, Pip. Yang gitu-gitu enggak. Yang kena gitu kan kena anak-anak yang masih baru, Pip. Iya. Ini yang lagi gue lihat ya. Oke, Rata-rata gimana fans tuh? MU yang suka marah
karena timnya tidak berprestasi sehingga cepet-cepet bilang, oh ganti pelatih, buang sini apa segala macam, itu adalah orang-orang yang baru sesaat merasakan kesuksesan. Jadi mungkin dia ngefans United di tahun let's say 2011, 2012. United sempat juara saat itu atau mungkin 2007. Oh iya. Iya kan? Mungkin 2007 dia baru ngefans atau 2009 dia ngefans gitu ya. Ronaldo apa segala macam sempat dia ngelihat United juara Champions League gitu kan. Tapi kemudian Sir Alex pensiun 2013 bos. Itu tuh. Kalau lu ngefans baru tahun tiba-tiba Sir Alex pensiun dan selanjutnya terpuruk ini tim sehingga lu marah. Nah, Gitu loh. Sehingga lu kepengen karena lu yang dalam 4 tahun ini suka ngeledekin ngetrol orang gitu ya. Dulu siapa yang nggak dulu tuh fans itu emang belagu banget jujur aja. Karena memang ya lu punya prestasi gitu ya, lu mau ngeledekin fans Liverpool apa segala macam, ya bagi sama gua kalau di sosmed apa segala macam selagi dalam koridor yang masih aman sih it's okay lah ya gitu kan. Tapi kemudian lu bayangin nih, orang-orang kan dendam tuh Pip. Orang dendam nih. Begitu 2014-15 tim lu terpuruk, sampai sekarang kelar hidup lu. Nah, lu bayangin kan, yang berarti kalau misalnya dia umur 15 tahun deh saat itu 2008 gitu ya. 17 tahun sekarang berarti umurnya mungkin baru 30-an segala macam gitu ya. Terus sekarang udah di-troll sama anak-anak selain yang mungkin seumuran sama lu, tapi yang bocah-bocah juga nih yang baru ngerasain City juara segala macam gitu kan. Yang nggak pernah lu bayangkan sebelumnya. Ya jadi ya pantas mereka marah-marah gitu jadinya rasa gua gitu loh. Lu diledekin gitu sama bocil gitu ya. Iya kan? bener. Harusnya lagi kebalik nih. Kebalik sementara Barcelona sebelum juara Champions 92 nggak ada tuh kita dengar fansnya banyak. Bener kan? Baru jago kan dia Baru kemarin. juara Champions League gitu kan. Kemudian lama nggak juara, baru juara lagi ngalahin Arsenal tuh 2005 ya, Iya, 2006. Itu ada 14 tahunan loh. Baru tuh mulai Spanyol Fix sering lagi tuh. disiarin. Iya. Masuk tuh tim Frank Rijkaard, kemudian Pep segala macam, tumbuh subur lah nih. Lu suka Barcelona tahun berapa? 2003 kan? udah ada, Belum juara iya. Champions League. Lu nggak ngeliat Barca juara waktu ngalahin Sampdoria dong? Enggak. Tahun situ lu belum nonton Enggak, kan? Lu cuma lihat di belum. Spanyol kayaknya tim ini jago, terus Iya. antitesa Real Madrid karena mungkin lu nggak suka sama Madrid sama kemapanan misalnya. Bener. Karena lu kan bocah Petamburan nih. Gua udah bacain. Iya, gua udah bacain gitu loh. Iya kan? Berangkat dari situ dong lu suka Barca segala macam gitu kan. Kalau gue kebaliknya bang, gue suka Barcelona dulu, ada kayak Deco, baru saingan namanya Xavi, Iya. masuk, baru gue pelajarin tuh, Oh, iya, gimana Barcelonanya, Iya. oh jiwa Barcelona tuh seperti apa, masuk Petamburan. Masuk kan jadinya kan gitu loh. Nah, kalau gue suka Barcelona gitu bang, kalau abang suka Manchester United kenapa awalnya? Awalnya tuh gue udah sering cerita sebenarnya bahwa gue itu pertama bukan ngefans, gue suka lihat Liverpool. Wah. Gue suka lihat Liverpool aja, gue suka Liverpool. Maksud gue, ya kayak gue udah sering gue cerita di mana-mana bahwa 86 gue nonton Piala Dunia. Kenapa gue suka Inggris? Kenapa gue nggak suka sama Argentina? Kenapa gue nggak suka sama Maradona gitu ya? Karena bagi gue Inggris dizolimi dengan hand of God segala macam bla bla bla. Inggris 86 tuh ada John Barnes. Bokap gue tuh suka sama John Barnes gitu loh. Ada Peter Beardsley segala macam. Terus 88 Euro mereka masih main. Gue mulai suka tuh semakin suka gue sama Inggris. Oh ternyata John Barnes main di Liverpool. Cuma kan dulu itu sama Brian Robson, paling MU itu ada Brian Robson seingat gue sama ya itulah Brian Robson, Paul Palmer bek kanannya tapi di Italia 90 gitu kan. Nah, maksud gue ya gue suka aja nonton Liverpool karena kan dulu Inggris itu seingat gue yang disiarin cuma FA Cup di TVRI atau dari gelanggang ke gelanggang atau dan juara dulu gitu-gitulah ya. Cuma kan kita baca baca di koran Kompas terus tabloid bola udah mulai ada, gue baca ya gue suka aja sama Liverpool gitu ya. Suka lah bukan yang berarti gue ngefans. Gue sukanya sama Milan malahan 89. Itu gue ngefans sama Milan gue bilang. Nah, kemudian Liverpool itu kalah sama Crystal Palace di semifinal FA Cup. Terus wah, Crystal Palace itu tim yang bisa dibilang main kasar apa segala dulu gitu tuh. Ian Wright terus si Gareth Southgate main di situ, kemudian aduh siapa lagi ya, pokoknya itulah pemainnya, ada Solaku apa siapalah gitu ya. Nah kemudian ketemu di final sama MU, ya gue dukung yang lain tim yang tadi gue suka kan, gitu loh. MU, nah akhirnya MU juara. Oke juga nih ya. Udah jago MU-nya tuh? Belum. Masih mediocre banget sih, enggak. Cuma maksudnya belum sesuper, karena kan emang tahun segitu emang Liverpool kan.
kemudian 9-1 MU ngalahin Barcelona di Winners Cup itu gue nonton di kan dulu Winners Cup, Champions League, UEFA Cup tuh disiarin kan di TVRI tengah malam segala macam, ngalahin Barcelona. Nah gue semakin suka lah sama MU gitu loh. Jadi dari situlah gue mulai berangkat suka, masuk Cantona udah makin. Jadi Milan yang nomor 2 sekarang. Gitu. Setelah itu Milan nomor 2. Gitu. Iya, Gue suka banget Milan sebenarnya 89, 90 itu suka banget. Emang iya jago-jagoan semua tuh Italia tuh. Italia saat itu ya gitu. Gue suka banget. Nah itu berarti era peak Manchester United-nya banget, superiornya banget tahun berapa bang buat lu dari dulu sampai sekarang? Pas ada Sebenarnya Cristiano kah, Rooney, ada 2 Tevez. era sebenarnya itu ya. Ada yang treble 99 sama pada saat juara Champions 2008, tapi gue sih lebih memilih era di 98 99 situ yang terbaik. Bayern Munchen. Ya ngalahin Bayern terus. Nah menurut gue itu adalah era terbaik United yang apa ya? Yang gue suka ya, karena ini kan jadinya ini selera jadinya kan. Karena 2007 2008 juga bagus MU dengan tadi kayak lu bilang Ronaldo, Rooney, Tevez segala macam gitu ya, Rio Ferdinand, Vidic gitu. Tapi bagi gue itu kenapa? Karena itu adalah fondasinya. Oh, udah jadinya. Iya, bukan. Itu awal mereka untuk jadi lebih superior kan. Karena Sir Alex itu ngejar Piala Champions tuh dari 93, 94 seingat gua. Berapa kali kalahnya di semifinal, kalah di perempat final gitu-gitu loh. Ini kan kayak holy grailnya dia. Sampai akhirnya Cantona pensiun juga nggak dapat Champions League, kita fansnya menyayangkan gitu. Akhirnya kan kemudian juara. Nah setelah itu kan kayak ya lu ngetes kemampuan lu, mentok gini, lu targetin gue mesti bisa segini. Begitu tuh lewat, maka lu udah nggak takut, gue udah bisa lewat segini nih, bisa gue set lagi lebih tinggi segala macam. Itu barrier-nya kan. Begitu lewat ya udah gitu. Jadi tuh barang. Masuk lah tuh barang. Gitu. Gue kayak baru baca tuh kayak Amorim tuh pengen ngebangun Manchester United atau perpanjang kontrak kalau bisa 20 tahun lah, biar gue ngeliat pondasinya kayak gimana. Kalau emang mau setarain sama Ferguson ya baru tuh setelah itu kejadian tuh. Nah kalau sekarang gimana ngeliatnya Amorim bang? Bener gak tuh yang diomongin kayak emang bener ternyata sesabar 20 tahun SAF aja lama juga gitu. Sir Alex itu ngebangun, dia butuh 6 tahun ya, gue lupa ya. 6 tahun untuk akhirnya dapat trofi pertamanya. Itu dapat Piala FA itu tadi tuh, ngalahin si Crystal Palace kan. Nah bahkan sebelum itu MU itu pernah peringkat belasan juga gitu ya. Bahkan di Inggris sana sempat ada namanya Tara Vergi. Tara Vergi itu sampai Tara dada gitu, bahwa ya udah lu dipecat deh udah gitu. Cuma balik lagi, salah satu faktor kenapa tidak ada pelatih itu tidak bisa bertahan lama selain mungkin kayak Pep Guardiola gitu-gitu ya, adalah tekanan yang tidak cuma di negara tersebut, tapi sangat worldwide, sangat menyeluruh seluruh dunia kan. Dunia. Sekarang nih kalau dulu kayak tadi gue bilang, orang bilang Tara Vergi itu cuma ada di Manchester sama Inggris lah kita bilang. Sekarang maaf cakap nih, lu lagi di Gabon gitu ya. Lu di Gabon pegang gadget, Amorim out, jadi udah naik bener kan. Nah jadi seluas itu pengaruh sepak bola sekarang, sehingga setiap orang bisa menyuarakan pikirannya dan sedikit banyak pasti mempengaruhi ke bos-bos kan. Semakin banyak misalnya fans yang minta ini diganti apa segala macem gitu ya. Karena kan sepak bola ini bisnis. Kalau lu tepikan suara si supporter ini, apalagi yang di negara-negara kayak Asia Tenggara gitu-gitu yang market mereka sangat gede, mereka seolah-olah berjudi bahwa wah ntar nggak laku lagi nih barang gue di sana apa segala macam gitu. Gue mesti cepet nih switchnya supaya gue dapat sponsor lagi segala macam. Jadi seperti itu gitu loh. Kalau untuk kesabaran sebenarnya memang ya apapun itu butuh proses menurut gua gitu loh. Even lu butuh jalan ke kamar mandi lu, jongkok di buka celana, jongkok di kloset, nggak ada itu langsung gitu loh. Nah itu yang tidak dipunyai oleh banyak fans sepak bola sekarang gitu. Itu menurut gua. Tapi kalau dari misalkan mau balikin lagi ke peaknya Manchester United nih bang, yang harus disempurnakan terlebih dahulu tuh apa yang dibutuhin? Kalau apakah pelatih atau pemain atau manajemen? Jangan-jangan. Kalau gua sekarang sebenarnya bosnya mesti diganti. Dari Glazersnya kalau menurut gua. Itu lu paling sering tuh bahas Glazers Glazers kan, Glazers kan. Karena memang tapi dulu juga zaman Sir Alex juara kok udah Glazer. Iya, pada saat
si Glazers membeli United, Sir Alex sudah jadi supreme leader udah di situ. Suara dia masih jauh didengar dong, Pip. Ya kan? Karena ya apalagi lu orang Amerika, udah lu nggak ngerti bola lah gitu. Lu serahin sama gue bisa atur nih. Dia masih bisa juara tuh Sir Alex. Tapi semenjak Sir Alex nggak ada, ya suara dominan di klub itu udah nggak ada lagi kan. Yang benar-benar mengerti marwah klub ini kan nggak ada. Jadi Sir Alex, si Glazer bisa suka hatinya tuh, itu loh, makanya dia mempekerjakan orang-orang yang tidak pas sebenarnya, kayak dulu ada John Murtough, kemudian siapa tuh yang udah dipecatnya sama dia gitu, gue lupa. Sehingga itulah yang terjadi bahwa United itu bisa beli pemain overpriced, gaji yang nggak ketulungan tingginya. Pokoknya asal udah. Sementara si Glazers ini tidak memberi investasi yang sesuai gitu loh. Bayangin dia beli United dengan hutang, tapi emang namanya bisnis sih sah-sah aja ya Pip ya gitu. Ya maksudnya kita tahu lah, lu untuk ekspansi bisnis kadang-kadang oke lu ajuin kredit ke bank karena lu punya duitnya sekian, kalau lu tanam ke sana sekian kan habis kan, lu gak punya pegangan segala macam ya, bank bantu segala macam. Nah, sebenarnya itu sah saja menurut gua, tapi yang dilakukan Glazer adalah selain dia tidak ada mengeluarkan duit pribadinya, klub ini lagi rugi aja dia ngambil dividen. Nah, itu yang bikin orang marah kan jadinya sebenarnya. Iya, gitu. iya. Ya, makanya disebutnya lintah kan gitu. Nyedot. Iya, jadi selagi ya kayak kata Pak Presiden ya, Yang ikan berapa? busuk dari kepala. Oh iya. Bener dong. Glazer tuh kepalanya. Bener. Harus ganti ikannya. Menurut gua iya. Kepala ikannya diganti. Ganti kepala ular. Nah kalau yang dibilang Ronaldo berarti ada benernya tuh Bang, yang tentang stadion banyak yang harus dibenahin dari Manchester United, infrastruktur, tempat gymnya juga harus di-upgrade, kayak gitu ada benernya juga Bang. Bener. Ya itu Tapi harus tapi harus dilontarkan nggak harus? Iya bener dong. Cuma mungkin momennya aja atau timingnya dia nggak pas sih menurut gua gitu ya. Iya. Satu sisi sebenarnya mungkin dia mengatakan itu karena dia sayang sama ini klub kan. Dan balik lagi itu fakta bahwa Glazer tidak melakukan apa-apa untuk klub ini. Lu bayangin dari dia masuk, dari si Ronaldo masuk sampai sekarang kolam renang masih gitu-gitu aja kan, lebih kurang itu dia bilang. Iya kan? Lah kalau lu peduli sama ini klub, ya lu taruh lah dulu, kita ganti nih kolam renangnya ya, kita perbarui, kita bikin gymnya yang baru segala macam bla bla bla. Ini kan nggak ada. Sementara duitnya lu ambil. Jadi dia cuma mau bisnisnya aja gitu loh. Aja itu. Selagi United bisa menghasilkan duit, dia nggak peduli. Dan sayangnya pada saat dia di United jadi sebuah brand yang sangat-sangat bagus di dunia. Penjualan jersey Zlatan saat itu seingat gua bisa buat bayar transfernya Pogba lebih kurang. Itu bercandanya Zlatan loh. Iya. Oh lu hebat, gue jual jersey gue ini bisa buat bayar transfer lu gitu loh. Lu bayangin segitu. Itu United nggak punya prestasi yang mentereng loh kita bilang. Oke ada juara FA Cup ada gitu ya, ada sempat juara Europa League ada gitu. Tapi maksud gue kan Champions League udah nggak pernah. Sementara itu kasta tertinggi di Eropa untuk klub kan. Premier League juga lu nggak pernah gitu maksud gue. Jadi dan bagi Glazer seolah-olah ya udah nggak apa-apa, yang penting gue masih bisa making money. Selagi penjualan jersey gue banyak, selagi orang masih mau datang ke Old Trafford untuk nonton apa segala macem, ya gue nggak peduli gitu loh. Dia apa sih Bang maksudnya? Bisnisnya? Nyari pebisnis Banyak. aja, apa Dia nyari elektabilitas enggak. doang? Enggak, maksud gue apakah dia ke Dia nggak mau jadi gubernur, Pip. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau jadi presiden juga. Oh. Dia nggak mau jadi wakil presiden juga, Pip. Beda. bisnis aja dia? Bisnis aja dia. Dia punya klub. Apa kok gue lupa ya? Tapi dia cinta sama bola gak menurut lu sih Bang? Enggak. Anjir, Orang Amerika cinta bola. American football ya Iyalah. dia. Dia punya klub apa? NFL kalau nggak salah ya, gue lupa sih jadinya. Ada di Amerika gitu. Nah, nih menarik nih. Gue tadi ngobrol sama Bang Fu. Kemarin kan Manchester United tuh peringkat 14 apa 15? 15. Tapi gue tanya, Bang, target MU apa? Juara. Oh iyalah. Serius Bang? Maksudnya Tapi harus dong. 15 Bang, kemarin Enggak, habis 15. Enggak masalah, Bos. Iya. Bayangkara dulu nggak pernah ikut liga terus tiba-tiba juara. Itu lucu banget. Iya, Liga Indonesia kan lebih dinamis. Balik lagi Liga Inggris pemirsa. Liga Inggris dulu. Kita balik ke Liga Inggris ya. Juara lah. Seberapa yakin dulu nih CWC juara Bang, nih transfernya ngeri. Liverpool, City, Pep Guardiola, pemain makin bagus. Tapi kan Kok dia bisa? katanya udah mau pensiun dia 2027 katanya. Iya. Iya kan? Gitu. Enggak, ini gimana ngelawan-ngelawan? Oh bagus. Maksud gua gini loh. Lu kalau mau ngeset target, setnya yang mantap sekalian lah. Masa lu musim lalu peringkat 15, target lu musim lalu 10 besar. Cemen banget fans MU 10 besar.
Mental bos. Bukan Bang, maksudnya ntar dia nggak siap sama ekspektasi Bang, fans MU yang lain. Iya, makanya nih sekarang dicerahkan. Manage your expectation. Boleh ekspektasi lu juara, tapi nggak usah terlalu berlebihan. Oh, Ngerti nggak? Itu maksud gua. Iya. Gua mau juara 1 nih di kelas. Ya boleh dong. Tapi bukan jadinya lu yang over gitu segala macam. Lu taruh aja. Gua mau ke Amerika, udah selesai misalnya. Gua mau ke umroh gitu, lu taruh aja walaupun mungkin kapan apa segala macam gitu. Kalau setiap musim depan nih, musim sebentar lagi nih ya. Kalau lu mau targetin juara, boleh-boleh aja rasa gua sah-sah aja. Karena kan musim lalu musim anomali, musim terburuk United. Ya, iya sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah musim terburuk United di Premier League ya kita cerita gitu loh, di era Premier League. Dan menurut gua kenapa gua tanya targetnya juara? Targetnya apa? Juara lah karena gini. Amorim musim lalu pada saat masuk tidak sempat mengenal ini tim. Sementara dia adalah pelatih yang punya filosofi dan keras kepala. Oke. Iya kan? Gue mau main pakai 3-4-3 gua atau 3-4-2-1 gua. Selesai urusannya. Nggak pernah pada saat dia masuk kan tim ini tidak dibentuk untuk bermain seperti itu, Pip. Tim ini kan dibentuk dengan 4-2-3-1-nya Ten Hag gitu loh. Mundur ke zaman Mourinho juga 4-2-3-1, Ole juga segitu gitu loh. Kan gini. Gua mau masak nasi goreng. Lu koki nasi goreng yang jago nih. Tapi pada saat lu datang ke rumah itu, nasinya nggak gitu perak, nasinya lembek. Kayak bubur. Iya. Bawang merahnya nggak ada. Bisa lu bikin nasi goreng. Ya, seadanya doang kan. Ya kecap, bawang putih apa segala macam, tapi kan kurang mantep. Gitu loh. Nah, sekarang dia udah punya waktu untuk kemarin 6-7 bulanan tuh. Walaupun hancur lebur, tapi paling nggak kan pemain dipaksa untuk bermain di sistem media. Sehingga akhirnya dia bisa tahu siapa yang fit in my system, siapa yang enggak. Garnacho mungkin salah satunya kan. Makanya dia bilang kayak Garnacho, Rashford, Sancho, Anthony, and Malaysia nggak punya tempat, lu silakan keluar. Karena untuk masak nasi goreng, gue nggak butuh kecombrang. Walaupun ada nasi goreng kecombrang ya gitu. Untuk masak nasi goreng, gue tuh nggak butuh daun singkong. Gue nggak butuh kunyit. Untuk apa? Berarti sekarang secara pemain juga udah mulai yang dimau sama yang Amorim. dimau sama dia kan, makanya dia ngejar Cuna sama Mbeumo karena dia butuh 2 orang yang bermain di belakang striker. Gitu loh. Karena musim lalu cuma ada Bruno sama sekali dipasang sama Ahmad kan. Bahkan Mason Mount gitu loh. Dan menurut dia, bukan cuma menurut dia, secara hasil emang tidak berpihak gitu loh. Lu lihat sendiri mainnya gimana gitu. Jadi kalau sekarang kenapa gue bilang ya targetin juara lah, lu udah punya bahan-bahan masakan kok, masa lu nggak pede gitu loh. Lu koki jago loh. Di Sporting dia bagus loh, Pip. Jadi pada saat lu dikasih oke, bener ya nasi gorengnya yang enak ya, masa lu nggak pede nasi gorengnya enak? Iya. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya? Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Nah, itu kan juga banyak yang bilang setelah De Gea keluar ya, MU tuh dapat kutukan, nggak bakal dapat kiper bagus lagi. Ya karena De Gea tuh dikeluarkan dengan cara yang menurut gua tidak pantas lah. Gak ada abolisi tapi buat si De Gea. Lagi. De Gea tuh nggak dikasih apa ya, harusnya paling nggak dikasih partai perpisahan yang proper, yang layak gitu ya. Dan cara dia, waktu itu gue sempat bilang juga malahan di Porsalang, seingat gue bahwa ini bisa kena karma ini ngebuang De Gea dengan cara kayak gini gitu loh maksud gue. Maksudnya dia tuh jadi pemain terbaik United tuh 3 musim 4 musim berturut-turut. Artinya apa? Artinya kalau nggak ada kiper ya back lu tolol nih gitu loh, pertahanan lu tolol nih. Dan nggak cuma pertahanan, gelandang lu juga bapuk karena kan bola kan dari tengah dulu kan, Pip gitu loh. Maksud gua ya itu balik tadi, mungkin bos-bos ini nggak ngerti gimana cara menghormati pemain gitu loh. Jadi nah De Gea tuh kan baru cabut musim ketiga sih ini seingat gua ya gitu. Jadi kok dibilang kutukan sih belum. Kutukan itu kan kita bisa bilang kayak Bella Goodman tuh yang dia kutuk nggak akan pernah juara di Eropa segala macam. Kejadian tuh sampai sekarang tuh yang dibilang oh ya kutukan Bella Goodman gitu ya. Nah De Gea sih menurut gua belum bisa dibilang United tidak punya kiper bagus karena kutukan De Gea. Menurut gue sih belum bisa dibilang gitu. Kita akan bisa bilang itu nanti kalau udah masuk 5 apa 10 tahun ke depan ya. Gue juga jangan-jangan bener nih yang dibilang sama tentang sepak bola dan karma ya, kayak
Manchester United pernah di peak masa kejayaan, kedikdayaannya. Terus mulai itu ada angku-angku dikit, dihisap dulu tuh Bang. Iya. Sekarang lagi ada di rekor di peringkat 15 tahun lalu. Supaya lu sadar kan. Bener, jangan-jangan nih hisapnya udah selesai nih. Bahaya nih bro, tahun Sama depan. kayak bro. Liverpool, Bos. Oh iya. Lah Liverpool tuh butuh 30 tahun men untuk juara. Liverpool tuh jago banget kan. 70-an, 80-an. Juara Champions-nya sampai 5 kali gitu loh. Belum ada klub Inggris yang bisa juara sampai 5 kali gitu. Mereka tuh udah 5 gitu ya. Terus Liga Inggris tuh sampai 19 kali gitu. Maksud gua kurang jago apa Liverpool dulu. Tapi kan balik lagi, sepak bola itu adalah gambar nyata kehidupan kan. Di mana akan berputar seperti roda gitu loh. Dan akan ada masanya lu akan kembali di atas. Cuma memang takes time gitu loh. Nah, ini. Gitu loh. Gue selalu percaya itu kayak ya nasib orang aja hidup orang gitu. Nggak selamanya lu di bawah gitu rasa gua. Dan nggak selamanya juga lu di atas. Akan ada masanya muter gitu. Betul. Ya Bang, kalau Manchester United kan ada ekspektasi buat juara. Timnas Indonesia nih senior, ada ekspektasi gak untuk maju ke Piala Dunia nih, menang di Rompa? Ekspektasi gua apa ekspektasi masyarakat sepak bola Indonesia Dari secara umum? Bang Fu dulu lah. Kalau gua sih agak berat. Oh, Jujur agak berat karena jujur. satu kita tahu main di Arab itu nggak gampang. Dengan lawannya Saudi sama Irak satu lagi ya. Irak sama Saudi ya. Oke lah Saudi itu pernah kita kalahin kemarin kan. 2-0. Di GBK dengan golnya Marcelino dan selebrasi dia yang sangat ikonik gitu ya. Itu gila sih, memang itu keren gitu kan. Tapi untuk lolos langsung rasa gue berat, Pip. Menurut gue masih berat. Karena gini, timnas yang solid itu kan harusnya dibentuk dari sebuah kompetisi yang mana pemainnya saling kenal. Iya dong. Iya. Ya pemainnya udah saling kenal sehingga lu tahu pada saat misalnya dulu Firman Utina pegang bola, dia tahu nih BP akan lari kemana. Dia akan tahu Boas lari kemana. Kenapa? Karena mereka udah sering ketemu. Mereka udah sering ketemu baik di satu klub atau mungkin di klub yang beda segala macam. Nah kalau di kita kan sekarang kalau boleh gue bilang timnasnya tidak punya kemewahan seperti itu, Pip. Tidak punya kemewahan untuk saling mengenal dalam jangka waktu yang lama. Mohon maaf. Gitu loh. Bisa dibilang mereka saling mengenal karena mau setiap match aja. Tiba-tiba ada pemain baru, gitu loh. Oke lah ada beberapa yang berasal dari satu liga Belanda kan gitu. Tapi kan ada yang dari Denmark segala macem gitu loh. Menurut gua itu adalah salah satu faktor bisa matang atau solid permainan sebuah tim. Nah, gua melihat mungkin kalau misalnya tim ini tetap dipertahankan gitu ya untuk Piala Dunia 2030 mungkin gue akan lebih optimis. Karena berarti mereka punya waktu 4 tahun lebih nih untuk saling mengenal permainan. Gitu loh. Umurnya udah berapa? Nah itu ya kan masih muda-muda juga sebenarnya. Kan masih muda-muda juga kan hampir gak ada yang kepala 3 loh itu. Gue suka banget tuh sama siapa yang Palu Pesi. Wah itu bagus banget mainnya. Itu gelandang tengah yang ya versi lainnya Busquets lah gitu atau Rodri gitu yang benar-benar berdiri di belakang back, ngelindungin pemain, bisa terima bola terus tinggal ngalirin ke Tom Haya apa siapapun gitu ya. Nah, tapi kan dia beberapa kali main gitu loh, main bersama ya kita cerita gitu loh. Jadi kalau gua sih mungkin optimisme gua tidak sebesar teman-teman yang lain yang mungkin pede banget segala macam gitu. Karena gua melihat itu sih salah satu faktor gitu loh. Tapi kalau misalnya mungkin ini panjang ya mungkin bisa jadi gitu loh karena mereka akan lebih solid gitu. Mungkin dia akan udah tahu nih misalnya si Marcelino pegang bola atau misalnya siapa si Ragnar pegang bola, si Ole lari kemana, Tom Haya pegang bola, Ole lari kemana, Marseng lari kemana gitu loh. It takes time lah. Berarti dari sisi materi gitu sebenarnya ya bagus Bagus gitu kan. lah. Cuma Jujur bagus sih. dari sisi itunya aja ya. Kekompakan. Rasa gue maksud gue, ya lu kan main bola lama, pasti kan butuh jam terbang untuk main bagus kan, Pip. Yang nggak bisa dibentuk dari 2, 3, 4 pertandingan kan gitu. Lu butuh continue nih untuk terus bermain bersama gitu loh. United juara 9899 itu anak-anak 92 itu main bareng udah 3 tahunan bisa dibilang. Dari 95 apa 96 gitu loh. Pun yang pada saat mereka juara Champions League itu juga udah mainnya segitu lama gitu. Pun City gitu. Pun Liverpool pada saat
kemarin Arne Slot bisa juara, gue bilang bukan cuma karena Arne Slotnya yang jenius, tapi dia masih punya kuncian pemain-pemain seperti Salah, seperti Van Dijk, seperti Alisson, masih ada tren orang-orang yang udah bermain bersama 6 tahun, 5 tahun lebih gitu loh, sehingga chemistry-nya tuh lekat gitu loh maksud gue. Tapi pas nggak kompak kayak gitu kayak lawan Australia, lawan Jepang itu murni emang nggak kompak atau ada Pelatihnya. strategi harus pelatih yang Pelatih sih gue nggak gitu yakin sama Kluivert ya. kan ini siapa satu lagi Lanzard yang leadernya katanya. Lanzard. Bukan. Pastor, Alex Pastor. Pastor. Alex Lanzard Pastor. tuh yang waktu itu RMS itu ya. Pastor Iya, ya Bang Alex yang Pastor. berjibaku. Ya maksud gua, kenapa dibilang Pep Guardiola bagus? Apa ya? Karakter kali atau atraktif kelihatan jadi sorot kamera. Bukan dong, dia bisa membangun timnya. Oh iya. Jelas di Barcelona. Kenapa Mourinho bagus gitu loh? Membangun Kenapa tim. misalnya klub bagus gitu loh? Ya pelatih bagus akan nanganin klub bagus Pip di luar sana. Iya. Oh iya CV berarti Iya ya. dong bos. Kalau Iya, lu bagus iya, lu iya. pasti akan dilirik sama klub top kan? Lah itu kayak Mancini datang ke Saudi Bang. Lah itu makanya Mancini pelatih top kan Heeh. di era sama Saudi Heeh. kalah ya nggak berhasil juga gitu maksud gua ya walaupun tidak semuanya ya tapi kan ya mungkin Mancini kan juga bukan mungkin ya nggak lama juga kan dia nanganin Saudi gitu loh. Mancini ya juara di City segala macam kan pelatih top ya mungkin karakternya nggak pas gitu loh. Kita kan naturalisasi dulu Bang. Kan naturalisasi itu udah dianggap akselerasi lah kalau buat timnas senior tuh mempercepat atau jalan pintas. jalan pintas kayak gitu. Nah, kalau buat usia kelompok Bang, penting gak tuh Bang? Kasian nggak sih lo kalau misalnya itu sampai ke kelompok umur? Aturannya berapa sih sekarang nih kalau naturalisasi? Nggak Nggak ada aturan bebas ya? Nggak ada. Di atas 17 tahun karena udah punya ini KTP kan, warga negara kan. Maksud gua kalau anak umur 18 tahun kemudian dinaturalisasi demi sebuah prestasi, kalau lu tanya gua itu salah, ya nggak salah karena setiap orang punya ambisi ya. Cuma kalau lu tanya secara secara apa? Pondasi, bangun pondasi. Bukan. Kesempatan. Conscience apa? Nurani gitu ya. Lu tega nggak sih anak-anak yang mungkin bagus di umur 17, 18 mau cakap nih kayak Hanan lah misalnya segitu bagus dia main Jagonya gitu banget loh. tuh. Gue suka Robby Darwish juga suka gue tenang gitu loh. Kadek Arel Leadernya. Doni kelihatan. gue suka banget juga itu Waduh, dua. Cafu. Iya kan dia main di kiri Cafu men maksud gue Cafu kanan ya Iya, kiri Cafu maksud kiri. gue lah ini kan anak-anak umur 20 21 gitu kan. Kalau nanti demi ambisi untuk supaya lu bisa berprestasi, yang lu lakukan adalah jalan pintas sehingga mereka tidak bisa mentas, lu sedih nggak? Kayak gue bilang, ask your conscience. Kalau gua ya, gitu. Nah, apabila naturalisasi itu jadinya lu mulai turunin lagi untuk ke kelompok umur, kan pasti akan ada yang kebuang ini di antara pemain-pemain. Terus nanti orang akan beralibi bahwa makanya mesti siap dong dengan persaingan segala macam. Semua orang pasti mau bersaing, men. Tapi kan ada yang dikasih karpet merah, ada yang enggak. Ini kan namanya lu dikasih karpet merah. Gitu loh. Itu kalau menurut gua gitu. Tapi kalau alasannya kayak menggebu-gebu banget pengen naturalisasi tuh, lu tau Bang? Ya balik lagi kan. Ini kan perspektif orang jadinya ya. Kalau gua balik lagi, kalau gua sih lebih menghargai apa yang dibangun dengan jalan atau jalur yang pas gitu loh. Tidak instan. Sesuatu yang dibangun dengan proses pelan-pelan sampai akhirnya lu bisa achieve itu akan terasa lebih enak dibandingin tiba-tiba lu kayak dapat lotre atau dapat apa hadiah duit miliaran segala macam ya lu happy pasti happy dong gitu loh. Cuma tidak ada yang bisa lu ceritakan kan kasarnya. Iya. Gimana lu bekerja keras, gimana lu achieve ini segala macam gitu loh. Makanya kan ini balik lagi perspektif orang kan gitu. Ada yang seneng ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Gua bukan yang nggak seneng, nggak. Kalau gua lebih memilih untuk melakukan sesuatu itu ada prosesnya gitu. Kalau gua. Iya prosesnya itu. Bahkan kalau di usia kelompok juga ada yang bilang juga nggak apa-apa nggak nargetin juara gitu kan. Oh Ini iya bentuk makanya aja nih. karena sepak bola itu kan men, gua rasa cuma di Indonesia yang penontonnya bisa segitu banyak tuh U23, U17 gitu maksud gua.
even Inggris juara Eropa apa segala macam tuh kayaknya nggak sebanyak itu gitu loh. Iya. Karena kita negara penonton bola, Pip. Kita bukan negara sepak bola. kita Kita kalau ada lomba bola. nonton menang kali nonton ya? kita tabrakannya kita berhenti nonton, Bos, gitu loh. Hah? Beli cemilan. Nolongin kagak anjing, Iya. liatin doang nih nanya. Kenapa, Pak? Gitu. Nolongin Videoin. kagak. Videoin iya, posting iya, udah berasa kayak paling berjasa tuh. Gitu loh. Kalau gua sih itu, kalau gua. Tapi ini statement kan agak lumayan lah ngelawan arus di media, ngelawan arus sama pandit-pandit lainnya lah Bang. Expert nih lu kau bisa berani kayak gini Bang, maksudnya Kenapa lu mesti takut menyuarakan apa yang di pikiran lu? Ya. Selagi itu tidak bertentangan dengan hukum, lu tidak ngerendahin orang. Hmm. Masa lu dikekang nggak boleh mengeluarkan pemikiran lu? Gitu loh. Kan gue bukan bilang nggak boleh naturalisasi, bukan kan? Nggak ada gitu. Gue tidak, bahkan gue dari dulu gue bilang bahwa gue tidak apa ya, tidak melarang naturalisasi dilakukan, enggak. Karena naturalisasi secara hukum boleh dilakukan gitu loh. Ya. Secara peraturan FIFA membolehkan gitu loh. Ya jadi once itu dilakukan oleh federasi ya lu ya udahlah lu terima. Cuma masalahnya kan kayak gue bilang kan bahwa kalau gue lebih memilih mengikuti proses gitu loh. Pelan-pelan gitu. Oh udah lama, udah ada dari zaman Irfan Bahdim. Bahdim enggak, sorry. Eloko, Van Bokkering. Van Bokkering. Siapa lagi? Sergio Van Dijk ya? Sergio Van Dijk, Siapa? Diego sih? Michel. Iya, udah lama. Naturalisasi udah lama dilakukan. Cuma kalau lu melihat lagi naturalisasi yang pertama kali kita lakukan sama yang terjadi sekarang, lu pasti bisa melihat bedanya di mana kok, gitu loh. Lu pasti bisa melihat bedanya di mana. Gitu. Jadi gue bukan melarang naturalisasinya, enggak lah. Siapa gue bisa ngelarang, Pip? Betul. Nah, gini Bang, sebenarnya tuh ngerasa gak sih kalau orang-orang kayak kita gini atau kayak lu nih Bang, suaranya tuh kalau bersuara tentang sepak bola Indonesia didengar gitu, atau orang kayak kita nih bisa gak sih mengubah sepak bola Indonesia biar lebih baik lagi gitu? Harusnya sih bisa ya kalau solid. Karena dulu zaman Nurdin kita juga demo loh, Benar. Gue sama anak-anak tuh sampai demo di Senayan apa segala macem gitu ya. Dan akhirnya kan memang diganti juga kan. Jadi harusnya bisa berpengaruh. Cuma masalahnya kan sami'na wa asoina bagi yang di atas. Kami dengar lalu kami acuhkan. Seharusnya kan kok kita di Al-Quran dibilang kan samina wa ata'na kan, dengar lalu aku pahami kan. Gitu. Sekarang kan balik tinggal yang di atas ini mau mendengar apa enggak, karena mereka yang punya kuasa kan. Gitu loh. Pemangku kebijakan itu yang punya kuasa. Jadi mau sekeras apapun lu berteriak, sekeras apapun misalnya lu kasih kritikan ataupun masukan, kalau nggak mau didengar ya udah gitu loh. Kurang kali Bang kritik sekarang karena sejalur, maksudnya sependapat nih, banyak yang sependapat sekarang. Nggak ada oposisi ya? Nggak ada oposisi. Oposisinya dikit ya? Iya. Dulu kan sampai demo, sekarang iya, emang nggak ada kan. Gitu. Pinter ya? Pinter ya? Apa tuh? Kalau panditnya baik. Iya, panditnya baik, PSSI-nya baik Ini juga. yang bilang lu ayah ya? Pak Edi Rameri. Oh, iya benar. Iya. Kalau panditnya baik, PSSI-nya baik. Ya, Bener. baik berarti kalau misalnya kita baik, kita kasih kritikan, lu mau dengar juga dong harusnya. Kan gitu itu dong. Karena ya gue setuju sebenarnya, cuma ya itu tadi pandit yang baik itu kan akan memberi arahan yang baik kan. Cuma balik lagi arahan yang baik ini mau didengar apa enggak gitu loh. Itu aja. Tapi kalau menurut gua Pak Edi masih termasuk salah satu ketum terbaik loh. Oh iya. Karena dia berani mundur, men. Oh iya. Statement Coba tegas. iya. Walaupun ada kasus yang meninggal supporter, tapi kan akhirnya ya udah, gue mundur. Coba lu siapa sih ketum yang mundur? Kalau gue ngeliat dari situ ya, maksudnya prestasi ya almarhum Pak Cardono masih games gitu kan 2 kali gitu ya. Kalau kita bicara prestasi ya gitu. Tapi salah satu yang terbaik menurut gue ya dia, karena dia berani bertanggung jawab gitu loh. Iya. Mundur dia nggak selesai kan? Iya, Gitu. ada statement. Walaupun lu beli tiket AFF di mana? Yang mana tuh? Di Kostrad kan? Iya Lah benar. kan di sana itu kan waktu zaman Pak Edi. Iya. Seingat gua. Gitu. Tegas gitu. Ya balik lagi. Oh, tapi kan ada yang meninggal. Iya, ada yang meninggal supporter, itu kita akuin gitu kan. Tapi ya menurut gua dia cukup satria lah ya untuk mundur gitu. Iya. Menurut gua. Iya. Nah, kalau ini nih
itu gimana bang? Kemarin kan kalau ketemu sebelumnya ada yang demo. Kalau ketemu sekarang tuh kayak, ayo silakan berikan pendapat, kasih keras. Didengar nggak? Kasih keras pendapat kalian. Didengar nggak? Didengar nggak? Dikumpulin. Iya banyak. dikumpulin. Oke, sekarang gue tanya, dikumpulin nih yang katanya pandit-pandit. Iya. Ada yang kritik keras nggak? Kalau gua Habib Lu Syafiq kritik keras. di situ. Oke. Didengar nggak? Dan didengar. Sampai sekarang. Pertanyaannya didengar, Ah, dengar iya. aja titik. Didengar. Dilakukan nggak? Itu kan masalahnya kan. Itu berarti kayak gue bilang di atas dong. Aku dengar lalu aku abaikan. Iya, Masa lalu berani mengkritik dengan keras di muka dia, itu sebuah kredit buat lo. Dan buat dia juga karena oke, gua terima nih lo. Walaupun gua tahu lo akan keras nih mengkritik gua, karena kan ada orang-orang yang anti kritik. Yang dia tahu bahwa gua nggak mau ketemu dia ya karena dia akan ngomong kayak gini, dia nggak usah ikut. Ada kan orang yang begitu? Ada. Tapi beliau berani nih. Walaupun Apip nih cukup kritis nih sebenarnya, tapi nggak apa gua antepin. Tapi kemudian didengar nggak kritik lo? Didengar ya, dilakukan nggak? Udah berapa lama itu? 2 tahun, 3 tahun? Setelah yang ketemu? Terakhir setahun. Ada setahun kan? Iya. Sebelumnya ada lagi di Ya tahun. itu makanya Oh, iya, 2 tahun iya, dong dari yang awal dua. gitu. Maksudnya itu waktu yang cukup lama loh, Pip. Periode itu cuma 4 tahun atau 5 tahun sih sekarang ketemu? 4 ya? 4 tahun kan? 4. Udah setengah jalan loh dia tidak misalnya mendengarkan kritik tapi kemudian tidak dilakukan. Gitu loh maksud gue. Iya dong. Nah. Udah guys, bolanya udah mulai ke gua. Jadi mulai gua. Nah, terakhir Bang, sebelum games ini apa nih? Apa syarat agar kita bisa jadi negara pemain bola, bukan jadi negara penonton bola menurut Bang Fuad? Gila, ini sih dalam banget ya sebenarnya. Zen ini lebih oke nih ngejelasin dibandingin gua. Zen tuh lu mesti undang sih, bagus tuh Zen. Syarat kita menjadi negara pemain bola adalah yang pertama kita mesti bisa mengontrol emosi kita terhadap pertandingan bola itu sendiri. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita terhadap pertandingan sepak bola itu, maka itu akan merusak sepak bola itu sendiri. Supporter meninggal, kerusuhan antar supporter, kanjuruhan gitu. Kanjuruhan enggak ya, bukan supporter, sorry ya, gitu loh. Supporter meninggal deh, karena ribut. Mohon maaf nih, The Jack sama Bobotoh, sama Viking. Masih ada di Jogja apa siapa gitu, aku lupa juga masih ada gitu. Maksud gua, marilah kita sama-sama mengontrol emosi kita gitu. Lu fanatik boleh, cuma lu harus ingat bahwa tidak ada nyawa yang sebanding untuk sepak bola itu sendiri gitu loh. Karena once misalnya ada nyawa yang hilang di sepak bola, maka sepak bola itu kotor jadinya. Gak akan bisa lu nikmati. Jadi lu berangkat dari situ dulu. Niat lu untuk nonton bola itu apa? Gitu. Oh ya, gue mau mendukung tim gue. Oke, silakan lu dukung. Sekreatif apa lu dukung tim lu gitu loh. Tapi ada batas-batas yang tidak boleh lu lewatin gitu loh. Karena kalau misalnya lu sebagai individu bisa menerapkan itu terhadap diri lu sendiri, kemudian teman-teman lu bisa, maka iklim sepak bola akan jauh lebih sehat. Kalau sekarang sepak bola tanpa ada penonton away, kan gak seru, Pip. Iya dong, gak seru kan, Tah? Maksud gue kan itu berangkat dari mana gitu loh. Oke lah, itu alibi dari karena Kanjuruhan katanya. Tapi sebelum itu kan juga ada supporter yang meninggal. Sebelum Kanjuruhan memang udah ada gitu loh. Supporter away apa, bahkan gue 2001 semifinal liga, teman gue di sininya pecah 10 jahitan, di sininya kena panah tuh di GBK, kita semifinal PSM sama PSMS gitu ya. Gue di sana gitu loh. Kalau kita bisa menahan diri kita untuk itu gitu loh, maka menurut gue sepak bola itu akan balik sayang sama kita gitu. Itu sih menurut gue. Tepuk tangan lo buat Bang Fuad. Bang, ini Bang ada base 11 nih Bang. Oke, sekarang ada base 11 versi Bang Fu. Ini ada formasi yang aneh-aneh atau enggak, atau tetap formasi sepak bola modern sekarang. Tapi kita lihat, gue penasaran nih pemain-pemainnya. Kayaknya ada yang nggak kita kenal nih guys. Ada yang kita kenal nih, biar editor yang nyari nih. Karena dari tahun 80-an udah nonton bola. Ya, oke, Bang Fu, ini ada formasinya, terus nanti ada kaptennya. Ini berat banget ini sebenarnya nih ya, terlalu luas Banyak. ya, anjrit. Waduh. Udah all time aja udah. All time. Gue mulai dari kiper ya. Formasi dulu, formasi. 4-4-2 gue. Oh. Gue klasik aja. Asik aja deh. 4-4-2. Gue mulai dari kiper ya. Kiper tuh gue suka banget sama Schmeichel tuh nggak suka tuh berarti lu Bang ya? Pengkhianat kali, enggak. Tapi jago. jago dia gitu loh. Bartes kali dah udah di situ taro.
Gue nggak suka Fabian. Prancis. Gitu loh. Ya mau ya Schmeichel tuh yang terbaik sih. Schmeichel. kalau gua bilang ya. Dia pernah juara Eropa. Oh iya, ada Van Van der der Sar Sar. kan nggak pernah juara Piala Eropa juga. Oh iya, penalti Kalau gua dipanen sih- Katoti. Iya dipanen sama Totti. Ah, Big 4 Dan. back belakang. Kiri gua Paolo Maldini. Itu Oh, udah tak iya, terbantahkan pasti itu. tuh, gila ya Pasti. Maldini itu. Back tengah. nih. Back tengah. Vidic. Nggak. Franco Baresi men. Masih Franco tahu, Baresi. kita masih tahu ya. Baresi. Franco Baresi gua. Kemudian cukup. Vidic. Buat di belakang. Vidic. Vidic. Kemudian bek kanan. Gua tuh sebenarnya suka sama Jorginho Brazil. 90 Aduh, 94 tuh dia main. Loh, Jorginho itu bek kanannya Brazil. Jorginho. Tapi kayaknya sih Belum nih. Cafu sih lebih oke. Oh iya. Mau nggak mau. Cadangannya tuh Jorginho lah. Ini serem banget backnya begini. Ya kan Iya. Milan juga. Iya. Iya. Ya karena Itali. Itali pertahanan tuh nggak bisa lalu dari situ men gitu loh. Right wing udah Beckham itu satu posisi udah punya dia itu udah nggak bisa Beckham. lu geser itu. Cantona. Gelandang tengah 2 itu Scholes 1, Scholes. satu lagi Pirlo. Enggak ini tuh, enggak bentrok cara mainnya. Ya udah biarin aja kan nggak akan Tanio mereka kan. Ya udah. Ya mau nggak mau di situ Ryan Giggs sudah. Giggs. Gila itu kenceng banget. Iya. Cadangannya McManaman gue Iya. suka McManaman gue asli. Wah, di 2 di depan nih. Romario Ronaldo Messi kayaknya. Romario 1. Gue taruh Cantona biar tukang ribut ini tim. Biar ada Ya. jagoannya, itu sih Pelatih, pilihan kapten. Maldini. Kapten Oh, ada Baresi tapi ya. Baresi lah. Baresi. Kapten Baresi. Pelatihnya Pelatihnya Morim. enggak dong. Sir Alex lah udah. Kalau nggak Sir Alex Arrigo Sacchi gua. Ya, menang sih ini. Ancelotti lah bang, ini bintang Nggak. semua harus Ancelotti. Enggak dong. Sir Alex. Alex gua. Sir Alex gua. Dah, Udahlah. Itu dia 4-4-2 versi Bang Fu. Oke. Pirlo kan bisa main di Regista. Oh iya. Turun dikit belakang depan back. dikit. Schoolsnya ke depan, Iya. syuting. Nah, sekarang ada lagi bang, 1v1. Ini cepat aja bang. Waduh. Ini agak susah nih kadang-kadang nih. Dilema nih, harus pilih salah satu. Lah, Lisandro Martinez, Rio Ferdinand. Ah, Rio. gampang ini mah. Iya. Matias Delek. Iya. Carrick. Iya kak. Nah, ini enggak Kane. gampang ini tetap nih. Kok gampang banget? Iya. Wah anjing Lah. ini mah jauh banget. Lu kayak bandingin Mas sama Tai ini mah. Backs. Jauh. Jauh nih. Scholes. Betul lah. Paul Scholes maino. Scholes. Berbatov. Waduh, Højlund. sama kayak lu bandingin buah kesemek sama apel ini. Berbatov. Ah, lumayan. Bruno Fernandes, Wayne Wah, Rooney. ini bener dia bilang. Ini lumayan. Bang. Susah. Nggak gua Rooney. Wayne Rooney. Rooney gua. Ini ngangkat tim lagi jelek I know. semua temen-temennya. I know. Bruno. Rooney gua. Rooney. Oke. Ada lagi? Ah nih, biasa ini. Waduh. Saktiawan Sinaga Mahyadi Pengebean. Mahyadi. Alasannya dong. Nanti gue bisikin nama lu aja ya di sini. Mayadi. Oke, udah. Hei. Nah, singkat lagi bang, ada pertanyaan dari netizen. Oh, tadi udah dijawab. Sejak kapan Manchester United jadi fans MU? Apakah Ruben Amorim berpotensi jadi Ferguson Enggak. 2.0? Enggak. There's no another stuff tuh nggak ada. Us. Sebutkan top 3 naturalisasi Ini gua kenal lagi zaman sehan nih. Erick Thohir. Enak berdebah ini. Enak bener. Pas. Verdong. Oh bukan Martin Pas. Oh, Martin kira. Pas. Martin Pas. Martin Pas. Verdong. Oh iya. Satu lagi Jai. Itu 3 paling Bang Jai. Menurut emang gue itu 3 sih, paling gitu. top. Musim depan PSMS promosi Liga 1 gak? Amin. Itu aja dulu jawabannya. Iya, amin. Lagi nih. Wah lu.
Wah, anjir. Kapan ngonten sama Pit Boyle? Gimana baca nih? Pit Boyle Atau ada rencana bikin podcast sama Enggak. Stanford Enggak Paidok? lah, enggak. Kalau kapan konten ya jelas gue nggak tahu karena sebenarnya gue udah pernah bilang gue tuh nggak mau bikin konten lagi kecuali Kemal tuh kemarin ngajak ya udah. Terus rencana bikin podcast ya sama aja nggak ada lah. Gitu loh, gue menikmati kehidupan tanpa ada hujatan. Benar kan, Pip? Bener. Kita ada 3 top pemain anti mainstream 3 versi top pemain. Bang Fu saat MU bertanding. Waduh, anti mainstream saat maksudnya ini? MU bertanding. Kayak gimana maksudnya? Momen Si yang Sofian nih. yang mungkin kan orang oh ya gol saltonya Rooney gitu mungkin kan itu kan mainstream ya gitu atau ngalahin Arsenal 8-2 gitu ya. Oh iya itu. Keselian 2 kali tuh. Top momen anti mainstream versi saat MU bertanding ya tackle-nya yang pertama tuh tackle-nya Ole Gunnar ke pemain Newcastle pada saat gue lupa siapa yang di tackle, yang penting dia udah lari sendiri ke arah gawang. Oh, yang kartu Ole merah. lari ya, straight red card tuh gue suka. Oh iya benar. Ya. Enggak, itu menyelamatkan di jadi nggak Itu kebobolan. dia mengorbankan dirinya untuk tim walaupun dia dimarahin sama Fergie. Habis itu dimarahin dia gitu loh. Kemudian yang kedua itu ini apa? Di Maria yang dibody sama Ashley Young. Oh iya. Ya, Iya. PSG. Itu Tuh, lucu deh. sama gua. Dah. Wis. Terima kasih Bang Fuad. Hey, Mungkin thank you, terakhir Fuad, akhir. menjaga kewarasan menjadi fans Manchester United biar tetap sehat bugar. Manage your expectation lah. Weh. Ya, itu aja. Target juara cuma santai bos. Santai bos, masuk tuh barang. Terima kasih Bang Fuad udah hadir. Terima you, kasih, sehat selalu. Dan teman-teman jangan lupa nonton terus podcast Peluit Akhir ya, yang dari TikTok di sini pada nonton ke YouTube Dance TV. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Habib Safi pamit. Bye. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?